Kita akan ngobrolin seputar dengan konten cover lagu. Apakah membuat konten cover lagu itu ada faedahnya atau tidak sama sekali? Oke, kembali bersama saya Geni Nugraha, teman-teman. Saat ini saya sedang di depan kamera Sony A6 2400 dan dibantu dengan Sinco G2 yang receivernya itu ada satu dan transmissernya ada dua. Receiver sedang dipasang di kamera dan untuk transmitternya ada di sini disimpan ya. Nah, ngobrol-ngobrol seputar dengan konten cover lagu. Mungkin sebelum-sebelumnya sudah saya bahas bagaimana faedahnya atau unfaedahnya, terus bagaimana cara membuat konten cover lagu yang baik dan benar, terutama untuk audio dan visualnya. Pernah saya bahas ya. Nah, untuk unfaedah mungkin dari teman-teman membuat konten cover lagu, menurut saya pribadi ya. Ini sering saya sebutkan di konten sebelumnya. Membuat konten cover lagu, sebagus apapun membuat konten cover lagu, ya kita adalah penjiplak sejati. Menjiplak karya orang lain dengan versi kita. Itulah yang namanya cover. Jadi cover tidak bisa disebut dengan karya kita, karya murni. Memang ada karya kita, ada ciri khas kita ya di sana di cover, tapi untuk menjadi karya murni ya kagak. Tetap kita menggunakan karya orang lain yang dimana karya tersebut sudah booming duluan sama si pencipta. Nah, sedangkan kita yang mengcover ya kita ngikut-ngikut gitu, ngikut-ngikut. Nah, apakah ini bisa berfaedah untuk kita? Sebenarnya berfaedah dan tidaknya ya tergantung tujuan kita. Kalau Geni Nugraha, kenapa Geni Nugraha melakukannya? Kalau misalkan menurut Geni Nugraha tidak berfaedah. Saya melakukan konten cover lagu itu ada tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama, alat saya nganggur. Kalau tidak bikin konten, alat saya nganggur. Sedangkan membeli alat atau peralatan untuk konten itu sendiri tidak murah. Menurut kantong ataupun isi dompet saya ya. Terutama untuk kamera dengan harga yang satu motor lah menurut saya ya di definisi kehidupan saya. Terus untuk lensa sendiri, saat ini saya menggunakan lensa Sigma yang 30 itu lumayan harganya dengan gaji yang untuk UMR ya, untuk setara Geni Nugraha. Terus untuk editing juga saya menggunakan MacBook dan yang lain daripada tidak ada kerjaan, terus ada temen yang pengen di shot ataupun ingin dibikin konten ya, kenapa tidak kita saling membantu ya. Saya terbantu dengan mereka atau dengan adanya mereka dan mereka pun terbantu dengan adanya kemampuan yang sedikit saya bisa gitu. Dari sini ya saya berpikir ya sekali-kali mungkin membuat konten cover lagu nggak apa-apalah meskipun itu ada hak ciptanya. Tapi ya masih beruntung lah kalau menurut saya masih beruntungnya. Kenapa? Karena si sang pencipta lagu itu masih mau berbagi teman-teman. Meskipun kita menjiplak karya orang lain, tapi si penciptanya memberikan wewenang untuk kita sebagai publisher untuk konten cover gitu. Itu ya sudah poin plus sih kalau menurut saya. Terus unfaedah yang lainnya, kalau kita ingin mengembangkan karya kita, ingin mengembangkan potensi kita, value diri kita, kalau terus mentok di konten cover lagu, ya perkembangannya di situ-situ aja gitu. Tidak akan berkembang di bidang yang lain atau multitasking. Jadi itu akan fokus di konten cover lagu. Tapi kalau untuk membuat konten itu adalah salah satu potensial ya, yang dimana kalau membuat konten di YouTube, yang harus kita tonjolkan adalah karakter kita. Bukan skill kita, tapi karakter kita. Karakter kita membuat konten itu apa? Sehingga penonton pada saat waktu di-upload konten kita, mereka udah tahu, udah ketebak, wah ini kontennya cover lagu. Wah ini kontennya seputar dengan informasi, ataupun konten-konten tutorial. Wah ini kontennya konten kesehatan. Jangan sampai apa yang saya lakukan, membuat konten di konten Geni Nugraha itu campur aduk ya. Teman-teman boleh scroll atau boleh lihat video yang sudah saya upload, itu sangat-sangat amburadul ya. Dari tadinya konten cover lagu, besoknya film pendek. Setelah film pendek, besok-besoknya lagi konten review ngebahas kabel. Dan yang lebih jomplangnya lagi, saya pernah ngobrolin ataupun curhat seputar dengan Kopin ya, yang dimana anosmia. Itu pernah saya curhat di depan kamera ngobrolin anosmia supaya penonton itu tidak semuanya mengejudge bahwa yang hilang, indera penciuman hilang itu terkena virus corona. Itu pernah saya obrolin di konten dan alhamdulillah penontonnya hampir 1 juta viewers ya. Itu murni yang nonton dan dapat cuan karena tidak dapat copyright. Tapi apakah saya langsung berpindah di konten kesehatan? Enggak. Saya masih tetap Geni Nugraha ya, yang memang suka dengan hobi, selalu
menjelaskan informasi terkait dengan alat-alat yang saya miliki. Mungkin untuk konten cover lagu itu sendiri ya itu untuk sampingan saja. Yang pertama saya membantu teman saya, yang kedua saya juga terbantu sama teman-teman yang memang basicnya di musik atau basicnya di cover lagu. Ya jujur aja teman-teman ya, kalau untuk membuat konten cover lagu itu lumayan cukup ribet. Yang pertama saya harus cari dulu talentnya siapa, singernya siapa, terus yang main gitarnya siapa. Karena kalau saya yang bermain gitar, rasanya tuh gimana ya, pak puk pak gitu rasanya kalau sambil main gitar, terus sambil ngatur-ngatur kamera, ngatur-ngatur ini juga audio, karena audionya dipisah nanti itu akan ribet. Makanya ya dengan adanya teman saya yang suka bikin konten cover lagu, yang ada orang yang siap main gitar, ada orang yang siap untuk nyanyinya, ya saya punya alatnya, ya udah saya sediain alatnya, teman-teman yang main, saya yang nge-shot dan saya yang editing, nanti untuk endingnya ya it's okay lah, nggak apa-apa. Karena tujuan saya tidak untuk mencari cuan dalam membuat konten cover lagu. Nah buat teman-teman mungkin ini ya sedikit informasi dan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat teman-teman yang baru saja mau mulai. Apakah kalian harus fokus di konten cover lagu? Saya sarankan jangan terlalu fokus di konten cover lagu kalau kalian tujuannya cuan. Kalau tujuan kalian dapat cuan dari YouTube. Kecuali kalau misalkan kalian iseng-iseng aja untuk upload di YouTube dan untuk value-nya di dunia offline agar KP kalian terkenal mungkin atau eksistensi kalian itu dikenal banyak orang, ya kecuali tujuannya itu terserah. Tapi kalau misalkan cari cuan, cari duit dari YouTube dan fokus di cover lagu, saya rasa itu akan sedikit ya. Akan sedikit penghasilan kita mendapatkan cuan karena YouTube itu sangat ketat. Sangat ketatnya terutama di copyright ya, di berbagi. Apalagi kalau misalkan kita menggunakan back song yang kesannya itu seperti karaoke. Saya pernah tuh ya yang upload konten cover lagu, musiknya diambil dari YouTube, percis dengan sang pencipta musik itu tidak bisa sama sekali di monetize, dan gambar logo si dolarnya itu merah. Kalau udah merah ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan buat teman-teman mungkin yang suka nonton konten saya review seputar dengan kamera dan yang lainnya, itu juga pasti akan saya bahas di kemudian hari. Begitu aja lah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berfaedah, bisa memberikan informasi buat teman-teman, terutama untuk teman-teman yang baru saja mau mulai. Mohon maaf bila ada salah kata. Gini Nugraha, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.